Selamat siang, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Negeri Mataram. Nama saya Ana Agung Kade Rahendra Arya Dinata. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Kuta Selatan. Saya memegang mapel Bahasa Indonesia. Di sini saya adalah PPG dalam jabatan guru tertentu piloting 1 di Universitas Negeri Mataram. NIM saya E4C1 2410002. Hari ini saya akan memvideokan praktik mengajar yaitu di kelas 86. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baiklah anak-anak, selamat siang. Baiklah, hari ini Bapak akan memberikan materi yang sesuai yang ada di depan kalian ini, yaitu menciptakan puisi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, langkah kita baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas Ika, silakan pimpin. Baik semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak. Baik, sebelum Pak lanjutkan lagi, nah ini apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir kan? Ya, semua hadir. Nah, mudah-mudahan kita diberikan di sini kesehatan untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, baik, seperti yang kita pernah sepakati ya. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus sebelum pembelajaran itu kita harus sepakati kelas ya, kesepakatan kelas namanya. Nah, jadi masih ada yang ingat kesepakatan kelas kita? Nah, ya, dari Kiano. Tidak ribut saat pembelajaran dimulai. Ya, yang pertama tidak ribut saat pembelajaran. Ada lagi menambahkan? Intan? Ya, menghormati dan menghargai pendapat guru atau teman. Atau yang terakhir ada? Ya, silakan Yogis. Memperhatikan guru saat proses pembelajaran. Ya, memperhatikan guru. Nah, itu ada 3 ya, mungkin yang lainnya masih ada. Nah, Pak hanya 3 saja yang Pak cantumkan ya. Jadi itu yang penting, bahkan yang tadi kalian sebutkan itu sangat penting ya bagi proses belajar mengajar hari ini. Sudah? Itu tentang kesepakatan kelas. Nah, jadi Pak akan melanjutkan lagi ke materi yang ada di depan. Jadi di depan kalian itu ada Bapak Guru yang sedang menunjuk. Nah, jadi itu namanya menciptakan puisi ya. Nah, di slide selanjutnya ini Pak akan memberikan apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang di sana kelihatan? Rangga kelihatan sih. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menulis teks puisi dengan runut. Runut tahu artinya runut? Runtut ya, sistematis. Kemudian berdasarkan struktur. Nah, jadi kalau kita mengenal teks bahasa Indonesia yang dari teks iklan, teks deskripsi itu tetap memiliki yang namanya struktur teks. Bahkan puisi juga memiliki struktur teks. Baik, bisa Pak lanjutkan? Nah, kemudian tujuan atau indikator yang harus kalian capai di sini. Nah, di sini ada 3 indikator yang Pak cantumkan di dalam presentasi ini. Yang pertama itu adalah pelajar menulis puisi yang memiliki kesatuan tema. Nah, jadi tema itu sangat penting di dalam sebuah puisi supaya garis merah, misalkan kalau kalian tentang lingkungan, jadi tidak boleh dari lingkungan kalian menulis pergi ke pahlawan, tidak. Jadi temanya itu sudah compang-camping ya kalau dalam bahasa Balinya. Kemudian yang kedua, pelajar menemukan inspirasi puisi. Nah, nanti ya di saat kita belajar nanti menemukan 3 kata unik yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah bait puisi.
Kemudian yang terakhir ada pelajar menulis puisi dengan memperhatikan citraan, diksi, dan variasi gaya bahasa. Nah, ini gaya bahasa itu sangat berperan penting di dalam menulis sebuah puisi. Jadi diksi, ada yang tahu tentang diksi? Diksi itu adalah pilihan kata. Kalian memilih kata yang mana cocoknya ini untuk misalkan temanya pantai. Nah, kira-kira deburan ombak seperti itu cocok dia ditaruh di pantai, bukan misalkan pemandangan yang hijau. Nah, masa pantai itu pemandangan yang hijau itu lebih ke sawah atau lingkungan, ya alam. Sudah, kemudian yang itu lagi citraan. Nah, jadi citraan ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada citraan penglihatan. Kalau Pak misalkan bilang tadi hamparan yang luas, kira-kira panca indera apa yang kena di sana? Ya, mata. Itu pancaran indera itu adalah yang mata yang kena. Kemudian kalau misalkan burung bernyanyi di hutan, itu kira-kira panca indera yang mana kena? Pendengaran. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai dilupakan materi-materi sebelumnya. Ya, sudah? Bisa Pak lanjutkan atau ada pertanyaan? Ya, Pak lanjutkan ya. Nah, di sini yang namanya kurikulum merdeka itu kita ditujukan untuk belajar yang namanya belajar kelompok. Ya, jadi melahirkan materi menulis puisi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita akan membentuk kelompok. Ya, jadi silakan kalian bentuklah kelompok yang sesuai dengan keinginan kalian. Baik, Pak, mulai dari sekarang silakan membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Ya. Berarti di sini 20, ada 5 nanti satu kelompok. Silakan, Yano, boleh di sini. Tadi kelompok berapa? Ini Pak anggap kelompok 1 ya. Ya. Kelompok 2, silakan kelompok 2 nanti. Di sini sudah kelompok 1, kelompok 2. Ya, di sana. Ya, 55. Iya, 55 orang. Karena Pak bagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Sudah? Belum? Ini sudah 5 orang, silakan ke sana lagi. Itu sudah, ya, itu sudah 5 orang, berarti tinggal di sana. Ya, udah, silakan ditaruh di sana di terakhir. Dah, siap belajar? Siap. Yang lainnya? Kurang semangat. Kalau gitu Pak kasih tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ya, sekarang senyum lagi ya, senyum lagi tuh Rangga tuh udah senyum dari tadi dia. Ya, dia semangat, yang senyum. Yang mau menjadi kelompok 1 siapa? Ika, ya. Kelompok 2 Dewi ya, Dewi dan teman-teman. Kelompok 3 Kesia,
Kelompok 4 siapa? Citra. Ya, jadi Citra boleh jadi ketuanya ya. Sudah bisa Pak lanjutkan? Ya, semangat kembali dengan tersenyum. Ya, jadi pembelajaran itu harus senyum baru masuk materinya ya. Nah, sekarang tadi kan sudah Pak jelaskan sedikit tentang materi sebelum kita masuk ke materi ini ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari teori tentang puisi, apakah itu unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik. Nah, kita kembali sekarang mengingat. Nah, di sini Pak memiliki game ya. Jadi memiliki game. Silakan kalian, waktu ini kan sudah Pak suruh kalian membawa HP kan. Nah, jadi silakan keluarkan dulu HP-nya. Lihat dulu data selulernya udah hidup atau belum. Nah, silakan. Kalau sudah siap bilang siap ya. Kelompok 1 siap? Belum? Ya, silakan diatur dulu aksesnya diatur. Pak tanya kembali ya. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2 mana tadi ya? Pak lupa tadi kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Nah, ini masih memuat pinnya ya. Ada sudah, kalau sudah join silakan ketik pinnya di sana. Pinnya 720 3536. Nah, itu udah ada yang masuk. Nah, ini Ceska, Rangga ya, Kesia, Citra itu baru dia, Dewa Made, Keanu, Nova ya, yang lainnya. Dewi Maharani ya, Yoga dah. Baru 14. Dah. Ada yang belum? Yogis. Ya, berarti udah Yogis. Mungkin di sana, oh ya udah kelihatan di sana. Yang lainnya ada berkendala? Pak mulai aja ya. Ini hanya sekedar bayangan. Lihat sekarang temannya menjawab ya. Sudah? Masih ingin ada yang bergabung? Siap kan? Siap. Kalau siap Pak mulai saja. Ini hanya sebagai permainan untuk mengingatkan kembali lagi ke materi sebelumnya. Pak mulai ya. 1, 2, 3. Fokus ke depan, lihat soalnya. Jawabannya tombolnya ada di HP-nya.
Lagi. Ya, berarti udah. Detiknya sebelum bilang langsung semua udah jawab. Ayo. Masih ada soal lagi? Yap. Gampang ya. Ya, kalau udah semua jawab, dia akan berhenti. Ya, hebat. Sisa detiknya masih banyak. Ya, lanjut lagi. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang menggunakan ungkapan, kiasan, artistik, puisi. Disebut apa? Lagi satu, iya. Wih, Ceska ini terus. Yuk. Manfaat. Manfaat menggunakan majas dalam puisi. Wah, wah, kok turun sih Ceska ini? Ya, sekarang yuk. Contoh majas personifikasi. Ya, cepat. Ayo, nilai yang ingin. Lagi satu saja. Ya, habis. Ya. Nah, ini gaya bahasa repetisi bersama dengan rima. Waktu ini Pak jelaskan. Ada juga yang salah. Pak, lanjut lagi ya. Berdelapan, silakan. Ini gampang. Puisi dengan tema alam. Menggambarkan apa? Yakin nih semuanya benar.
Jangan sampai salah ya. Yang ini. Woi. Ya, silakan contoh puisi dengan tema cinta. Yakin semuanya benar ya. Ada yang salah. Ada yang salah. Yuk, soal 10. Apa ini maksud dengan rima dalam puisi? Yuk, lagi satu orang. Iya. Wow. Rata ini ya. Iya. Nah, ini hasilnya ya. Ceska. Nah, ini Ceska nih tuh. Ya. 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 Ya, ini hanya sebuah game ya, tapi gamenya ini mengajarkan kita untuk mengulang kembali ya teori-teori yang Pak sudah jelaskan. Dah, ini hanya sebagai game, jadi tidak. Ya. Boleh, silakan dah. Silakan. Udah keluar dari gamenya? Ya. Bisa Pak lanjutkan? Bisa. Ya. Orang semangat? Tepuk semangat. Semangat. Nah, senyum lagi ya. Nah, ini contoh ya, ini sekedar contoh, Pak menampilkan contoh. Nah, jadi ini salah satu yang sering biasanya dibacakan oleh ya setara SMP karena memang bahasanya ini sederhana. Ya, jadi tidak banyak memakai diksi ya, diksi yang sulit-sulit. Nah, jadi kalau kalian lihat di sana pahlawan tak dikenal, karya Toto Sudarto Bachtiar. Nah, di sini memiliki berapa bait itu di sana? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, memiliki 5 bait. Nah, kalau kalian pikir-pikir ya, sangat sulit menulis 1 bait saja itu sangat sulit. Ya, ini memang kalau kalian baca itu memang dari awal sampai akhir itu memang tidak terlepas yang dari namanya tema. Tema di sini apa kira-kira? Tema puisi ini? Ya, pahlawan. Nah, jadi nggak mungkin ini lingkungan ya. Udah isi 10 tahun yang lalu dia berbaring tapi bukan tidur sayang. Kemudian sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Udah, jadi itu sudah mencantumkan bahwa suasana di sana tentang kepahlawanan. Ya, ini hanya Pak mencontohkan supaya kalian ingat bahwa menulis puisi itu tidak sebenarnya. Kalau kita mengetahui kata kuncinya itu kita lebih cenderung tidak terlepas dari yang namanya tema. Ya, nanti kita akan belajar menulis atau menciptakan puisi sesuai dengan keinginan kita masing-masing ya.
Nah ini ya, jadi yang Pak, ini bukan yang Pak tekankan hari ini, atau ini sebenarnya sudah ada di buku paket yang kalian bawa, itu tentang bab puisinya, metode 5 langkah. Nah jadi metode 5 langkah itu kok di sini 4 ya, Bapak yang salah tulis. Oh enggak, jadi metode 5 langkah itu dianggap itu yang pertama menentukan tema dan judul. Tema dan judul, mungkin Pak itu menggabungkan antara 4 dan 5 ya, maaf, itu 4 dan 5 itu sebenarnya itu terpisah ya. Kemudian menentukan tema dan judul. Nah tema tadi sudah, kalau kalian menceritakan tentang kepahlawanan ya pasti isi berperang, kemudian darah, kemudian membela bangsa, kemudian ingin merdeka, kemudian apa namanya ya, punya penjajahan ya, itu sekitaran tentang kepahlawanan. Kemudian yang kedua menentukan kata kunci bahasa dan diksi. Nah, ini sebenarnya sudah ada di buku ini Pak, bukan menekankan yang ini, hanya Pak sebagai gambaran nanti kalian menulis atau menciptakan puisi. Menentukan kata kunci, gaya bahasa dan diksi. Tadi apa sih gaya bahasa? Majas ya, majas itu banyak, majas personifikasi, benda hidup seolah-olah mati, hiperbola, itu ya kalau dalam bahasa gaul itu bahasa lebay ya, wah orang ini lebay sekali, padahal masalah kecil dibesar-besarkan ya, itu namanya lebay ya, hiperbol orangnya. Nah kemudian diksi ini tadi sudah Pak singgung sedikit, seperti deburan ombak. Nah itulah diksi yang pilihan untuk memang ditaruh di tema pantai atau laut boleh, mungkin deburan ombak yang ada di pegunungan gitu enggak ya, jadi itu beda tema, beda tempatnya. Kemudian gunakan rima. Nah rima itu adalah kata yang sama di belakang baris, misalkan aku mencintaimu karena kamu dagang jamu gitu di belakangnya. Nah jadi di belakangnya itu ada mu walaupun itu tidak persis ya, jangan ikan hiu goyang-goyang alipiu sayang. Nah ya, jadi seperti itu ya, jadi ada sedikit sama ya, itu kadang-kadang itu muridnya ikan hiu goyang-goyang alipiu sayang. Nah ya, kemudian tentukan bait dan kembangkan puisi. Nah ini sebenarnya empat itu adalah tentukan bait. Nah, bait berapa? Kalau kalian merasa aduh saya sudah kehabisan kata, jangan memaksakan diri ya. Kalau kalian sudah mentok kata-katanya, jangan nambah lagi kamu buat bait. Nah itu jadinya mungkin bait yang selanjutnya itu tidak akan nyambung ke bait sebelumnya ya. Kemudian yang terakhir adalah kembangkan puisi. Itu adalah dari kata kunci kembangkan puisi, deburan ombak, kemudian ada nelayan yang agak standing di sana. Nah itu terserah kalian ya Pak, bercanda. Nelayan itu biasanya di deburan ombaknya itu mencari ikan, pakai itu kata-katanya sesuai dengan yang memang ada di lautan. Dah ada gambaran sedikit ya. Nah ini mulai ke nanti tugas ya, tugas yang kita akan laksanakan atau lakukan. Ada pertanyaan sebelum Pak lanjut? Tidak. Nah, ini yang Pak tekankan hari ini ya. Jadi yang 5 langkah itu kita tinggalkan. Kita pakai inspirasi 3 kata kunci. Inspirasi itu adalah sesuai dengan pikiran kita ya. Jadi inspirasi apa yang harus saya gunakan di dalam ketika saya dihadapkan dengan tema pahlawan. Nah, tadi ada darah, ada tumpah darah, ada membela bangsa, ada berperang. Nah itu. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan 3 buah kata yang menarik bagi kalian ya, supaya gampang nanti dikembangkan. Kata yang menarik untuk kalian itu apa? Nah, kalau Pak sekarang tanya, kira-kira kalau untuk tema cinta, kata menarik yang buat kalian itu bisa mengembangkan puisi, kalau temanya cinta, pasti ada kata sayang ya, rindu. Ah itu biasanya menusuk dia ya, kalau sudah aku di sini termenung,
merindukan sebelah bangkuku yang tidak sekolah hari ini. Nah, itu kan nyata ya dalam kehidupan. Ya enggak, itu cuman bercanda aja ya, tapi puisi itu adalah seperti itu. Jadi jangan sampai pikirannya ke sana ke sini kamu, padahal di sekitaran kalian itu bisa dijadikan puisi ya. Kemudian selanjutnya mulailah membuat dan merangkai kalimat. Nah, dari kata menarik yang kalian menjadi inspiratif, buatlah sekarang menjadi kalimat atau baris larik. Larik itu yang ke samping ya, bukan yang ke bawah. Kalau bait itu satuan dari baris-baris yang kalian sudah buat. Misalkan satu bait terdiri atas 4 baris. Ya. Sudah kalian merangkai di sana kalimatnya, apakah tadi rindu itu kalian rindu di sini itu dalam artian mana? Apakah itu tentang cinta laki-laki dan perempuan atau tentang keluarga atau orang tua? Boleh. Jadi cinta itu tidak harus ke lawan jenis ya. Dah, bisa Pak lanjutkan? Bisa. Selanjutnya yang terakhir, sebaiknya 3 kata yang dipilih saling berhubungan agar mudah membuat kalimat yang baik. Kembali lagi yang Pak katakan tadi, yang namanya tema pahlawan. Jadi harus berhubungan antara kata 1, kata 2, dan kata 3. Ada yang tadi bilang deburan ombak, kemudian nelayan yang sedang mencari ikan, itu adalah kehidupan di pantai. Kemudian terlihat matahari yang mulai terbenam, nah itu udah jadinya sunrise apa sunset tuh kalau terbenam? Sunset ya. Bisa dibayangkan? Nah itu cara menulis puisi. Nah sebentar kita praktik ya, kita praktik setelah ini. Nah ini contohnya, ini Pak berikan contoh tentang apa namanya? Nah ini 3 kata, hujan, rumput, dan awan. Nah, lihat sekarang, jadikan dia puisi. Jadi bukan 3 larik maksud Pak nanti ya. Di sini adalah, di sini yang Pak cetak hitam, hujan, rumput, awan. Kalau yang matahari ini kenapa Pak berikan dia warna emas? Ya, jadi kalau yang namanya membuat kesatuan bait itu bisa kalian tambahkan 1 lagi ya. Misalkan kalau ini awan di langit masih kelabu, kira-kira ada sambungannya nggak itu? Kalau kelabu itu pasti ada nanti matahari masih bersembunyi, artinya udah mulai dia malam. Malam itu akan datang. Boleh di sini tambahkan lagi kalau ingin lariknya ada 5, malam pun datang. Boleh di sana, malam pun datang. Ya, ya. Yang ini adalah kata kuncinya. Masih tampak bekas hujan semalam. Kemudian daun-daun jatuh, ranting patah, rumput dan tanah basah. Ya. Kemudian awan di langit masih kelabu. Kemudian ini Pak tambahkan matahari masih bersembunyi. Itu masih dalam keadaan gelap ya. Mungkin di sana orang yang sedang sumpek di sana. Nah, ini mungkin suasana hatinya ini sedang sumpek di sana atau lagi kelabu, nah, hidupnya tidak cerah ya, atau lagi sedih gitu boleh ya. Ini adalah dari 3 kunci yang Pak tulis di atasnya ya. Kira-kira ada yang bertanya, Pak kenapa Bapak nulis rumput gitu, misalkan nggak ranting patah Pak? Nah ya karena memang rumput itu lebih ke hujan, rumput, awan. Nah, jadi kita rumput itu bisa ditambahkan dengan tanah kan, temennya, kemudian ranting, kemudian pohon sebenarnya bisa di sini, pohon-pohon bergugup misalkan bergoyang karena terkena angin boleh. Jadi suasana itu bagaimana caranya supaya yang membaca itu terharu dengan menggunakan kata-kata tersebut. Ya, sudah ada bayangan? Tepuk semangat. Ya, senyum lagi ya. Terus senyum cepat materinya masuk. Nah, ini sedikit ada game lagi ya. Nah, ini biar nggak sumpek dari tadi Pak jelasin puisi aja dari tadi. Nah, sekarang Pak kasih game ya.
Caranya adalah tentukan kata yang ada di gambar tersebut. Kira-kira ada yang bisa? Yang pertama gambar apa? Potong. Tambah ini potongan harga. Ya, itu potongan harga. Nah, coba sekarang ini levelnya agak ya meninggi sekarang. Minta uang, S-nya tasnya disilang ya S-nya. Udah mulai paham kan? Minta uang. Levelnya semakin tinggi lagi, silakan. Pemimpin ya Dewi, pemimpin bangsa. Ya, coba itu orang mimpi loh ya. Iya, pemimpin bangsa. Udah, lagi satu gambar ada. Pikirkan dah di sana. Nah. Kopi. Ya, lagi di bawahnya. Jing jing jing. Jing jing jing. Itu paha ya, paha ayam. Oh, kok berusaha. Ya. Itu belakangnya raja ya, kalau kalian nggak gini. Hah? Iya. Yang lengkap? Saudagar kopi berusaha merayu raja. Tepuk tangan dong. Ya, untuk merefresh ya. Sebentar Pak kasih soalnya LKPD untuk merefreshnya ya. Jadi sedikit agak game. Baik, sekarang seperti itu LKPD-nya. Ini Pak sudah printkan. Ya, sudah printkan. Ini Pak akan bagikan ke masing-masing kelompok. Ini kelompok 2 ya tadi ya? Iya. Kelompok. Nanti isi namanya ya, sudah Pak kasih di depannya. Kelompok berapa tadi nih? 4. Kelompok 3 ya. Silakan ditulis nama, kemudian apa tadi yang di kelas. Udah jelas itu kelasnya ya. Ya nama panjang aja. Sama bila perlu di belakangnya itu nomor absennya ya. Baik, sebelum menulis perhatikan ke depan ya, biar Pak tidak lagi menjelaskan apa yang harus kalian kerjakan di sana. Jadi kalian akan menulis ya, pertama nama kelompok ya udah tadi. Kemudian 3 kata kunci, dan 3 kata tersebut kalian jadikan 1 bait. Nah, tadi kalau dapat jelaskan 1 bait itu bisa 3 baris, bisa 4 baris ya. Yang paling normal itu biasanya 4 baris. Nah, jadi supaya kalian ini biar Pak saya nulis puisi apa nih Pak, saya nggak, temanya saya nggak tahu. Nah ya, jadi ini Pak akan berikan tema ya. Jadi tema di sini untuk kelompok 1 ya, jangan dulu menulis namanya, diingat ya. Kelompok 1 diingat. Kelompok 1 mana ya, di sini ya Ika. Nah, sekarang lihat di sana ya. Iya. Alam. Kelompok 1 alam. Pak hapus. Kemudian kelompok 2 persahabatan ya. Kelompok 2 ingat kan ya, persahabatan, jangan sampai lupa. Dah Pak hapus, tinggal 2 lagi. Ini antara 3 dan 4 ya. Ya, yang kelompok 3 sekolah. Otomatis kelompok 4-nya berarti
pahlawan. Silakan, udah bisa dipikirkan ini kelompok 4 ya. Tidak usah lagi Pak spin lagi ya. Silakan, udah dimulai untuk menulis kata kunci, kemudian dijadikan sebuah bait. Udah, silakan ditulis nama kelompoknya. Diskusi ya, diskusi dengan temannya. Ya, santai aja ya. Akan dipikirkan dengan temannya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ya, Pak akan pandu lagi cara menulis bait puisi menggunakan 3 kata kunci. Ya, silakan diskusikan dengan teman dulu.
Tadi dapat tema apa tadi? Sekolah. Silakan pikirkan ya, pikirkan yang kata yang berkaitan dengan sekolah. Kalau di sini tadi dapat apa tadi? Persahabatan ya. Kalau tentang persahabatan itu gampang kayaknya. Sahabat menemani itu biasanya yang sering yang menemani itu sahabat. Kelompok 1 apa tadi dapat? Alam. Wah, ini lagi. Tadi contohnya juga alam sepertinya ya. Ada hewan, ada rumput. Kelompok 3 ya. 4, kelompok 4 apa tadi? Pahlawan. Ya, agak sulit lah dikit ya. Berperang. Tadi juga Pak sudah menjelaskan ya. Silakan kalau punya inspirasi sendiri boleh ditulis. Ingat, jadi baris itu tidak harus 3, itu bisa ditambahkan menjadi kalimat atau baris yang lengkap menjadi 4 baris dalam 1 bait. Jadi di sana di LKPD-nya itu cukup kalian membuat 1 bait saja ya. Jadi jangan apa namanya, jangan lebih dari LKPD yang Pak berikan. Pak kasih waktu lagi 10 menit ya. Enggak, nanti dipresentasikan, dibaca. Ini kalau orang baca puisi kan nggak ada yang mau apa. Baca puisi itu ya boleh dikasih gaya aja pakai tangan ya dikit aja. Ya kan cuma 1 bait kan, kalau yang tadi kan banyak, itu harus benar-benar memahami dia.
Pak aja pernah sekali lomba puisi aja juga Pak nggak begitu. Di apa di puspom gurunya aja udah enggak. Ya memang sih harus biasanya mimiknya itu biasanya mimik. Kalau ini biasanya ini apa tadi temanya? Sahabatan. Persahabatan. Persahabatan. Nah, persahabatan itu kalau agak apa namanya riang gitu, mimiknya riang. Beda dengan yang pahlawan yang isinya apalagi yang isinya gugur. Nah, itu agak mimiknya agak sedih dia. Kelihatan kalau orang sedih itu kan gini dia, lain pandangan. Sama orang yang ceria, nah, ceria isi persahabatan. Nanti di sebelah kiri itu ya, Pak sering lupa isiin dia pakai tulis tangan ya, tema ini dapat gitu ya. Pak lupa menaruh di LKPD-nya. Silakan kasih tema ini. Misalkan yang misalkan kelompok ini persahabatan, isi di sebelah kirinya tema persahabatan. Ini berarti itu. Dan di depannya udah isi kelompok berapa? Udah ya, kelompok 2. Ya itu dah nggak apa-apa dah. Di sini temanya ya, tema tadi apa dapat? Oh pahlawan. Terus Pak lupa itu udah makanya Pak lupa isi dia di kirinya tema pahlawan. Ini kayaknya sudah tenang-tenang, sudah selesai kayaknya. Ya. Apa tadi ya temanya? Alam. Ya. Memakai gaya bahasa? Memakai gaya bahasa di sana? Di tulisannya? Ya nanti kita sama-sama menjelaskan ya, kalian juga harus bisa, Pak akan bantu juga menjelaskan. Jadi kalian menulis itu sebenarnya kalau menulis puisi itu tidak asal-asalan ya, jadi pasti ada kata yang kalian gunakan seperti repetisi ya, pengulangan kata di dalam sebuah baris puisi. Misalkan kalau cinta, aku rindu, aku sayang, aku. Nah, jadi aku itu diulangi namanya repetisi ya. Dan aku menangis setelah itu. Ya. Sini udah selesai, sudah kelompok 2 udah sudah, kelompok 3 ya tadi, kelompok 3 sudah. Nah baik, nah sekarang supaya Pak juga menjelaskan, kalian juga bukan menjelaskan ya, tapi mempresentasikan hasil yang kalian tulis di sana. Nah supaya nanti kelompok lain itu bisa menilai hasil kalian nanti tulis di sebelah kiri ya. Nah, tulis di sebelah kiri. Mungkin yang tadi sudah yang udah di mahir menulis, silakan tulis di sebelah kiri.
Sekarang supaya tidak saling tuduh ini, ah Pak, kelompok sana aja duluan Pak, kelompok sini duluan. Nih lagi sekarang Pak spin ya, supaya tidak saling menuding. Nah, sekarang kita undi. Siapakah yang pertama tampil? Kelompok manakah yang tampil? Ya. Iya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan ditulis di sebelahnya dulu ya. Kata kuncinya kita remove dulu, berarti kelompok 2 udah hilang. Silakan ditulis. Silakan di sini Pak sudah sediakan spidol. Ya, dari kata kuncinya. Yang lain perhatikan ya. Dia di sini mendapatkan tema apa tadi? Persahabatan. Nah, dia akan menulis 3 kata kunci dan mungkin 4, mungkin 3 tarik. Ya, silakan. Nah, ini persahabatan. Jadi kelompok 2 persahabatan. Tiga kata kuncinya. Yang kelompok lain silakan diperhatikan ya, mungkin ada perbaikan. Mungkin kalian memiliki kata yang lebih bagus dari yang ditulis oleh kelompok 2. Dia langsung membaca nanti, apa ada pembacanya? Ada pembacanya ya nanti. Oh ya. Kirain dia langsung membaca, menulis langsung membaca. Dia marah si Nova dia nanti. Ya, udah. Nah, sebentar dulu ya, sebelum nanti dibacakan oleh salah satu dari kelompok 2. Nah, sekarang ada 3 kata kunci, mungkin kelompok lain. Apakah dia menaruh kata kuncinya menemaniku, kemudian sampingmu, kemudian sahabat. Nah, kalau sahabat ini pasti akan mengacu ke memang temanya ya. Kemudian sekarang, nah ini Pak, kata aku. Nah, bagus ini kata aku ada 2 pengulangannya, berarti bagus ini pembuatan puisinya. Kira-kira ini kena majas apa tadi? Pengulangan repetisi ya, atau ya ada namanya rima ya, rima tadi udah. Jadi bagus ini ya. Jadi kelompok lain mungkin ada yang memiliki
ide seperti ini bagus dia. Ada pengulangan kata aku. Nah, jadi pengulangan kata aku ingin selalu di sampingmu, aku ingin selalu bersamamu. Nah, jadi itu sahabat ini ya. Jadi sahabat bukan berbeda tema lagi ya. Bukan ke cinta ini bukan, tapi dia ke sahabat. Ya udah, silakan duduk, Nova. Nah, sekarang si pembacanya, silakan. Bagaimana sih cara membaca puisinya biar sedikit bagus? Ya, setidaknya berirama. Ya, sambil belajar, walaupun kalian hanya menulis tadi, tapi kita tidak ada ruginya ya mendeklamasikan. Silakan bisa diperhatikan kelompok yang lain di atas mungkin bisa. Dewi Rembulan. Kelompok lain silakan diperhatikan ya. Kau yang selalu menemaniku, aku ingin di sampingmu. Aku ingin selalu bersamamu. Kaulah sahabat sejati. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih kelompok 2 ya. Kelompok 2 terima kasih. Nah, ini kan sudah Pak katakan ya, perhatikan. Dia memakai kata kunci 3, tapi dia menulisnya 4. Itu yang Pak maksud ya. Jadi pasti ada pelengkap dari baris itu. Sekarang Pak lanjutkan lagi. Kita spin lagi. Kita kira kelompok mana yang kena? Iya, kelompok 1. Ayo, siapa yang ingin menulis hasilnya? Ya, biar cepat ya. Pak hapus saja yang ini. Ya, silakan tulis di sini. Aduh. Ini cukup tangannya sampai di sana. Iya. Ya, ya, ya. Ayo. Mungil. Tema alam ya. 3 kata kuncinya. Tenggelam. Malam. Cahaya. Terus baitnya. Bersiap untung, jangan untuk. N-nya hilang. Untuk tenggelam ya. Lanjutkan lagi. Apakah ada baris?
Tiga baris. Udah. Ini hasilnya ya. Coba yang kelompok lain perhatikan ke depan. Dia menggunakan 3 kata kunci yaitu tenggelam, malam, cahaya. Nah, ini sebenarnya Pak berpikir tenggelam itu masih ada di laut ya. Tapi ternyata dia bisa menggunakannya ke tema alam. Alam yang luas ini ya alamnya. Yang menjadi unik. Nah, ini meneguk cahaya ya, meneguk cahaya. Ini kira-kira majas apa ini kira-kira di sini meneguk cahaya? Hiperbola? Ya, meneguk cahaya. Ya, personifikasi. Ya, personifikasi. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, personifikasi bagus. Dia menuliskan isinya adalah diksi pemilihan kata majas personifikasi. Nah, terima kasih. Sekarang ke ketua kita ini. Sang surya siap untuk tenggelam, menjemput mesra ketenangan malam, meneguk cahaya dalam-dalam, menyempurnakan keindahan alam. Ya. Wah, nadanya itu buat merinding ya. Kalau udah denger yang nada kayak gitu pasti agak merinding sedikit. Ya. Udah, Pak lanjutkan lagi supaya tidak membutuhkan waktu banyak di sini. Nah, ini otomatis ya. Antara kelompoknya ini yang mana duluan? Kelompok 3. Silakan. Ya, kelompok 3 silakan di boleh. Ya, 3 kata kuncinya. Oh, temanya katanya berbeda. Temanya apa tadi? Sekolah. Nah, ini sekolah. Kata kuncinya sekolah, bersih, ya. Guru, ya itu pasti ada di dalam sekolah ya. Kata kuncinya itu sudah menuju ke tema sekolah.
Ya, coba Pak lihat dulu. Ada 3 kata kunci yang kelompok lain: sekolah, bersih, guru. Sepakat? Ya, di sana memang menuju ke tema sekolah. Sekarang coba Pak, aku senang sekolah ini, kelasku menjaga-jagakan supaya menjaga keindahan. Ya, jadi di sini dia tidak menggunakan, mungkin yang tadi ada repetisinya, ada diksinya. Mungkin ini namanya puisi sederhana. Ya, sederhana yang gampang dimaknai oleh yang misalkan SD, itu gampang dia memaknai karena bahasanya yang memang sederhana. Ya, boleh silakan duduk. Arsa, silakan duduk. Siapa yang menjadi pembacanya? Ya, ini si Kesia. Ya, silakan di yang lain dilihat ya penampilan dari Kesia, si Kesia dari Gua Hantu. Aku senang sekolah di sini. Kelasnya bersih dan selalu rapi. Guru kami selalu mengajarkan supaya menjaga keindahan. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi seperti itu ya. Sekarang otomatis yang terakhir kelompok 4. Ini kayaknya kelompok 4 terakhir. 4-nya terakhir, tapi dia di spinnya tetap terakhir. 4 ya. Jangan punya sihir ya di sana. Kalau nggak salah tadi pahlawan ya di sini ya. Pahlawan. Nah, berperang 2, tanah, air ya. Darah. Ya, baik, yang lain silakan diperhatikan. Nah, ini kelompok 4 ya, kelompok terakhir dia mendapatkan tema pahlawan. Yang menjadi 3 kata kuncinya itu yaitu berperang ya, berperang, tanah air, darah
Jadi nyambung? Ya, nyambung ya. Kemudian yang Pak lihat di sini, nah ini sedikit ada gaya bahasa ya. Berapa darah yang engkau tumpahkan? Kira-kira kena majas apa di sana? Berapa darah ya? Dewi? Hiperbola. Ya, benar. Dia menggunakan majas hiperbola. Jadi majas itu berlebihan. Sudah? Jadi semuanya sudah ke depan. Nah, mungkin sedikit Pak berikan penilaian. Oh, udah belum baca ya tadi ya? Ya. Lupa Pak sampai ini ada belum membaca ya. Silakan dibaca. Yang lainnya perhatikan. Pahlawan, kau telah berperang demi tanah air dan bangsa Indonesia. Berapa darah yang engkau tumpahkan? Untuk bangsa, kau mengorbankan jiwa dan raga. Ya, berikan tepuk tangan. Baik, kalau sudah, berikan tepuk tangan lagi. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, senyum lagi. Lagi dikit ini ya sebenarnya materinya. Nah, tadi Pak ingin mengevaluasi sedikit. Sudah tadi benar-benar kalian memperhatikan Pak, berarti ya. Pak menyuruh kalian membuat 3 kata kunci, tapi semuanya sudah menentukan bahkan sampai 4 baris dalam 1 bait ya. Jadi berarti kalian itu sudah mulai paham bagaimana cara menulis puisi menggunakan inspirasi 3 kata kunci. Mungkin ada pertanyaan atau saya Pak masih bingung? Tidak ada? Tidak. Ada gambaran? Ada. Ya, jadi semuanya pasti ada gambaran nanti ya. Kalau kalian menulis tema tema yang lain boleh nanti pakai saja 3 kata kunci, kemudian kembangkan menjadi sebuah bait. Nah, jadi di sini akan kita bersama-sama ya merefleksi pembelajaran hari ini. Mungkin dari awal kita perkenalan, kemudian intinya, kemudian materinya, apa yang ingin kalian curahkan ya, itu namanya refleksi. Refleksi itu merangkum dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Nah, sekarang kan kita menciptakan puisi. Dari awal ada 3 kata kunci yang kita akan gunakan. Nah, sebentar lagi LKPD-nya itu dikumpulkan juga ya. Jadi nanti Pak akan berikan juga itu evaluasinya. Sekarang kita refleksi bersama. Mungkin ada yang ingin memberikan refleksi atas pembelajaran yang sudah berjalan, yang bisa angkat atau yang ingin menyampaikannya angkat tangan. Siapa ya tadi? Siska ya, kok sama ini gininya mukanya ini sama ya. Siska. Nah, Siska dia memberanikan diri untuk merefleksi pembelajaran ini. Nah, sekarang pertanyaan Pak, kira-kira bagaimana misalkan perasaan Siska saat sampai terakhir ini mengikuti pembelajaran yang Pak laksanakan? Ya, ya alasannya ya dia bilang menyenangkan, tentu ada alasannya, yaitu Pak menaruh banyak game di sana ya. Ada yang tadi tebak gambar, kemudian ada Kahoot tadi untuk supaya kalian mengenang teori-teori yang sudah Pak berikan. Nah, itu namanya refleksi. Mungkin ada lagi, tepuk tangan dulu untuk Siska supaya dia semangat lagi angkat tangan. Yuk, yang lain refleksi, berikan refleksi. Ada lagi? Ayo, memberanikan diri. Ada? Mungkin dari sana. Ika? Ya, silakan Ika. Baik, mungkin di dalam pembelajaran tadi ada sedikit kesulitan dalam pembuatan teks puisi. Karena
menentukan tema itu sedikit sulit. Ya, benar ya. Yang namanya tema itu sangat luas. Ya, benar tadi dikatakan Ika. Menentukan tema itu sangat luas. Tadi aja Pak kelompok 1 tadi apa temanya? Alam ya tadi ya benar ya. Alam itu sangat luas ya. Bahkan Pak tadi membuat awan, rumput, ranting itu luas ya. Jadi ada hujan, ada ini itu luas. Makanya mereka mengatakan bahwa temanya itu sangat luas. Baik, terima kasih Ika, tepuk tangan. Atau ada lagi satu? Mungkin refleksinya, ingin menyampaikan Pak, saya senang dengan pembelajaran ini. Ayo. Tadi cewek, sekarang cowok coba. Nah ya, Yuga. Bagus namanya. Membuat puisi itu sangat mudah karena sudah diberikan kata kunci untuk membuat puisi, dan puisi juga dapat membantu memberikan kesadaran budaya. Tepuk tangan. Nah, ya, itu sebenarnya kalimat yang ingin Pak gunakan untuk simpulan ya. Jadi refleksinya si Yuga, dia sebenarnya sudah menyimpulkan bahwa menulis atau membuat puisi itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Gunakan aja 3 kata kunci. Mungkin kalian membuat 3 bait, gunakan 3 kata kunci. 3 kata kunci untuk 1 bait, 3 kata kunci untuk di bawahnya lagi. Pokoknya kata kuncinya itu kita permainkan supaya kita kembangkan menjadi baris. Ya, dah. Tepuk semangat. Ya, terima kasih anak-anak ya. Jadi simpulannya tadi sudah Pak berikan. Mungkin sudah disimpulkan sama si Yuga ya, sudah hampir tepat sekali itu yang ingin Pak sampaikan. Untuk itu silakan dulu masing-masing kelompok kumpulkan salah satu perwakilannya ke depan ke mejanya Pak. Baik Pak, ucapkan terima kasih banyak ya untuk kelas 86. Pak ingin spontan membacakan puisi ya, jadi minta cakepnya ya. Matahari terbenam. Salah ulangi. Di barat matahari terbenam. Abang Is ke pasar membeli pepes. Kelas 96 sangat is the best. 86 sangat is the best. Ya, itu spontan makanya Pak banyak salah ya. Maaf kalau itu spontan. Ini ada pikirannya di otak karena Pak ingin berterima kasih kepada kelas 86 ya. Sekarang tadi kita memulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa ya. Mungkin si Mbak Ika. Ya, silakan. Baik semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah ya. Sekarang tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Ya, boleh. Hari ini Pak cukupkan ya sampai di sini. Terima kasih dan selamat siang.